Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin share bagaimana kita menabung saham ya, saham investasi dengan instrumen saham untuk dana pendidikan anak. Kenapa saya kali ini membahas tentang dana pendidikan ya? Pertama, dana pendidikan ini penting sekali harus kita kumpulkan mulai sekarang agar nanti di masa depan itu kita udah nggak kelabakan lagi untuk menyediakan dana pendidikan buat anak ya. Nah, dana pendidikan ini atau uang sekolah ini merupakan salah satu dana atau uang yang tiap tahunnya terjadi inflasi, hampir terjadi inflasi dan selalu mengalami kenaikan. Oleh karena itu sebaiknya kita mempersiapkan mulai dari sekarang gitu, nggak ada salahnya gitu. Apalagi seperti saya yang pegawai yang memang kita ada kenaikan gaji, tapi terkadang gaji kita tidak bisa mengikuti kenaikan dari inflasi seperti itu. Jadi kita harus mikir, udah mulai muter otak nih, mulai sekarang bagaimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan dana pendidikan. Apalagi kalau yang punya anak lebih daripada satu ya. Saya sendiri anak dua sudah, alhamdulillah. Yang satu sudah masuk umur sekolah SD ya. Dan di sini saya akan memberikan ilustrasi, memberikan gambaran bagaimana saham bisa kita gunakan untuk sebagai dana tabungan pendidikan ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa investasi dengan saham ya? Saham itu mempunyai jangka waktu atau rentan waktu yang agak panjang ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan eh, dana pendidikan yang terjadi kenaikan karena inflasi ya. Jadi saham itu bisa mengcover atau mengatasi kenaikan inflasi. Nah, apalagi misal mungkin targetnya anak mungkin misalnya nih kuliah 6 tahun lagi. Nah, itu udah pas banget cocok banget untuk menggunakan instrumennya saham. Tapi kalau misalnya oh saya mungkin 2 tahun lagi anak mau masuk SD yang favorit, mau masuk SMA favorit atau gimana lah gitu. Nah, itu berbeda lagi nanti kita cara cara perlakuannya. Tapi sementara ini saya akan membahas untuk yang bagaimana dengan instrumen saham ya. Lanjut. Nah, berapa sih inflasi di bidang pendidikan? Tapi sebelum itu, ya, apakah inflasi itu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa karena beberapa variabel ya. Variabel yang sering diperhitungkan dalam inflasi itu adalah misalnya suku bunga. Lalu yang kedua adalah masalah permintaan dan penawaran, supply and demand. Pada saat permintaan cukup banyak tapi penawaran sedikit, disitulah terjadinya kenaikan harga barang dan jasa itu secara praktek ya, prakteknya udah seperti itu di lapangan di Indonesia juga seperti itu ya. Nggak usah jauh-jauh deh pada saat Lebaran, Natal atau perayaan hari besar keagamaan itu ada harga barang-barang pokok yang naik, entah telur, entah cabai, entah gula, ada aja yang naik karena permintaan banyak tapi penawarannya turun. Begitu juga dengan pendidikan ya, karena manusia di Indonesia makin banyak, apa namanya, makin banyak anak-anak yang siap untuk masuki jenjang sekolah, tapi jumlah sekolahnya mungkin tidak tidak cukup untuk menampung ya, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri inflasi itu 3-5% per tahun sebelum masa pandemi pandemi Covid ini ya. Nah, sedangkan untuk inflasi di bidang pendidikan sendiri itu bisa mencapai 10% ya. Tinggi banget gitu. Dan apa namanya, terkadang kita juga sampai geleng-geleng kepala ya melihat kondisi yang bagaimana ya, untuk sekolah itu perlu ini, perlu itu, beli baju, beli buku segala macam ya. Ya itu butuh kos yang sangat besar ya. Nah, ini sebagai gambaran komponen biaya pendidikan itu apa aja ya. Yang saya tangkap ya, komponen biaya pendidikan itu uang pangkal atau uang gedung ya. Ya itu umum lah, kita mau SMA, mau SMP, bahkan sampai kuliah juga ada yang uang-uang seperti itu, cuma namanya aja berbeda. Lalu ada SPP. Nah, SPP ini bisa semesteran, bisa juga bulanan ya. Biasanya kalau anak kuliahan semesteran gitu. Lalu perlengkapan sekolah. Nah, perlengkapan sekolah ini macam-macam. Saya kumpulkan jadi satu.
Jadi perlengkapan sekolah, perlengkapan sekolah bisa baju, bisa buku, bisa buat lab biasanya anak-anak IPA dan lain-lain ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ilustrasinya. Saya ilustrasi nih, biaya kuliah saat ini misalnya uang gedung atau apa namanya lawan pada saat sekali masuk kita bayar itu misalnya 30 juta semisal. Lalu ada SPP semesteran 500.000 rupiah. Lalu ada uang buku per semester 1 juta. Nah, oke, inilah datanya misalnya, kayak asumsi seperti ini. Ya, lalu kita ilustrasikan seperti ini. Ilustrasi biaya ya, biaya. Semua tadi, biaya tadi itu 42 juta untuk tahun ini. Nah, kalau 6 tahun lagi diperkirakan dengan inflasi 5%, maka dia akan menjadi 56 juta. Kalau kita tabung, yaitu butuh dana sekitar 9,3 juta per tahun atau 781.000 per bulan ya. Saya ngitungnya ini dengan Excel dengan fungsi future value ya. Jadi ketemulah angka 56 juta. Nah, bagaimana kita bisa ngatasin hal kayak gini dengan cara menabung saham atau investasi dengan saham ya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana menabung saham. Seperti yang kita tahu ya, seperti yang saya tahu ya, saham itu mampu ngasih return 10-20% per tahun kalau kita memilih saham yang betul ya, kita investasi di saham yang tepat seperti itu. Nah, saya di sini nggak pengen terlalu tinggi untuk returnnya, saya asumsikan cukup 10 aja, soalnya saya juga berinvestasi dan di masa pandemi ini memang tidak sampai 10%, tapi mendekati ya, alhamdulillah. Nah, bukan maksudnya menyombongkan diri, cuman saya memang juga ada investasi saham juga, returnnya kira-kira 10%. Hari pertama dari mana ya? Pertama dari capital gain, kedua dari pembagian dividen. Ya. Nah, di sini sudah ada ilustrasi bagaimana dari tahun pertama hingga tahun ke-6 yang nanti itu kita harus mencapai 56 juta ya. Kalau kita nabung saham ya, atau kita mencicil dengan saham itu 7,3 juta per tahun dibandingkan dengan menabung 9,3 juta per tahun. Nah, terus atau per bulannya 607.000 ya, 607.000, dan tentunya ini bisa lebih ringan buat kita dong. Bayangin ya, 9,3 dengan 7,3 sisi 2 juta loh, 2 juta sisinya lumayan ya kan. Nah, dengan cara seperti ini kita juga lebih ringan dalam merencanakan pendidikan anak-anak kita bisa fokus juga ke yang lain tanpa harus kepikiran banget nih, aduh anak saya nanti gimana bayarnya, mau sekolah ke sini, mau sekolah ke situ, bayarnya gimana gitu. Dengan perencanaan yang matang, dengan perencanaan yang baik, insya Allah bisa gitu. Nah, saham apa yang bisa kita pilih gitu ya. Nah, untuk saham ini kita harus bisa mendiversifikasikan 3-5 jenis saham. Mohon maaf ya ada noise karena ini pagi hari ini banyak tetangga lewat ini segala macam, motor segala macam, jadi agak banyak noise. Nah, lalu lanjut ya tentang saham ini. Kita akan diversifikasi saham 3-5 saham ya. Lalu kita bisa memilih blue chip atau second liner yang potensial multi manager ya. Kenapa 3-5 jenis saham? Kita jangan sampai 1 atau 2 doang gitu ya. Dan juga pada industri yang sama harus beda industri. Misal nih, saham yang dipilih ada 5 saham. Saham 1 batu bara, saham 2 batu bara. Nah, kalau batu bara dua-duanya lagi drop, habislah kita kan gitu. Makanya harus ada beda industri. Lalu yang berikutnya adalah valuasi murah. Nah, valuasi murah ini adalah saham-saham yang sebenarnya kinerjanya bagus, tapi dihargai dengan murah. Nanti kalau yang saham-saham seperti ini suatu saat dia akan naik harganya. Harganya akan naik. Nah, disitulah nanti kita akan jual. Di situ kita akan bisa mendapatkan capital gain dengan penjualan saham yang seperti itu. Makanya tadi kita milih second liner yang potensial multi manager. Nah, kalau saham-saham blue chip ini naiknya ya mungkin nggak bisa seperti multi manager ya. Kalau multi manager bisa 60, 70 sampai 100% keuntungan. Tapi kalau blue chip 10-20%, 30% udah bagus banget lah gitu ya. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya adalah kita harus memilih perusahaan dengan kinerja bagus seperti yang tadi udah saya sampaikan. Kinerjanya harus bagus, historikalnya minimal 5 tahun. Ya, memang nggak melulu naik terus ya, laba perusahaan harus nggak melulu naik, tapi secara rata-rata dia bagus. Secara rata-rata perusahaan itu bagus.
Nah, itu bisa jadi pilihan kita. Mungkin ada bertanya, aduh saya bingung nih, saya belum pernah hitung, saya nggak pernah tahu masalah saham nih. Ya alternatifnya ya, kita bisa membeli reksadana saham ya. Nanti bisa cek di perusahaan aset manajemen ya, di situ mereka punya banyak produk saham apa aja gitu ya. Mau saham berbagai macam jenisnya ada gitu ya. Kita tinggal pilih aja, kita baca produk ya. Dan kata kunci reksadana saham ya. Kalau reksadana yang lain itu akan campuran gitu, macam-macam isinya. Kalau reksadana saham hampir 90% dari portofolionya adalah saham. Gitu. Ya kembali sebelumnya ke saham ya. Nah, kalau misalnya bingung juga, saya pengen pilih sahamnya. Apa sih bedanya dengan kita pilih beli saham langsung dengan reksadana ya? Kalau contoh misalnya gini, salah satu portofolio kita misalnya ada Unilever, ada United Tractor. Ini dua saham ini merupakan dua saham yang mahal ya. Misalnya kita per bulan sudah kita anggarin 200.000 untuk dana pendidikan. Unilever aja satu lot sahamnya udah 400.000. Lah kita punya 200.000, kan nggak, istilahnya nggak masuk nih, nggak bisa gitu, nggak bisa. Makanya ada reksadana saham. Reksadana saham ini biasanya itu sudah satu kotak itu terbagi dari beberapa jenis saham, dan ini kalau kita ada uang misalnya 200.000, dia akan dibagi secara proporsional oleh manajer investasi. Saya nggak tahu gimana cara baginya, tapi nanti udah terbagi gitu. Tapi kalau misalnya, oh saya pengen beli saham aja deh gitu, saya mampu kok beli 400.000, 500.000 gitu satu bulan, ya monggo silahkan ya. Tapi saya sarankan kalau misalnya kita masih belum tahu apa-apa, lebih baik coba ikut saran atau belilah buku-buku yang isinya rekomendasi atau ebook yang isinya rekomendasi saham. Saya sendiri juga beli sendiri ya. Saya sendiri juga beli. Kenapa? Saya juga bukannya saya nggak mampu menganalisa, cuman saya ada kegiatan lain yang menyita waktu sehingga tidak sempat lagi untuk menganalisa saham-saham yang begitu banyak sekali di bursa efek ya. Saya sendiri juga beli, uh, bukan memang ingin mempromosikan seorang atau namanya institusinya. Saya sendiri beli di Teguh Hidayat ya, saya juga berlangganan, dan di sana juga rekomendasinya ada banyak, misalnya 30 saham, ambil aja 5. Nah gitu, jadi bisa istilahnya mengurangi tingkat stres kita juga. Aduh harus milih susah gitu. Nah beli aja yang itu, dan juga harga juga bersahabat di kantong sih kalau menurut saya. Dengan hasil yang saya dapat juga worth it lah gitu ya. Jadi nggak, not so bad gitu. Nah sekarang tinggal kembali lagi ke kita, mau reksadana atau mau saham. Ini tetap sama-sama saham ya, kita sama-sama saham gitu anunya. Cara berinvestasinya dengan saham tinggal kembali enaknya di mana gitu, tergantung preferensi dan risk appetite masing-masing tiap orang gitu ya, karena tiap orang risk appetite-nya berbeda-beda ya. Resikonya juga berbeda-beda tiap orang begitu. Oke, mungkin itu aja cukup sementara ini penjelasan saya. Semoga bermanfaat ya, share bagaimana menabung saham untuk dana pendidikan ya. Saya Nandita Kusuma, Certified Financial Planner. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.